Shalom, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak yang dikasih oleh Tuhan? Wah, Bapak berharap hari ini kita semuanya sehat dan semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Oke? Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Sama-sama kita berdoa dan ditutup matanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Di hari ini kami akan melanjutkan pelajaran kami dan memulainya di dalam kuasa-Mu. Biarlah kiranya Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat dan kepintaran untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Ajari kami juga untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sekarang kita akan mempelajari tentang aku dan gerejaku. Nah, kata gereja berasal dari bahasa Portugis, ya, yang disebut dengan igreja, yang berarti adalah kumpulan orang percaya atau kumpulan umat. Tetapi kata gereja dalam Perjanjian Baru yang berasal dari bahasa Yunani artinya adalah dipanggil keluar untuk menjadi murid Kristus. Dan sedangkan kata jemaat berasal dari bahasa Arab yaitu jamaah. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalangan bangsa Yahudi sendiri kata gereja yang berasal dari bahasa Ibrani yaitu kabal, ya, kahal, untuk menunjukkan sebuah jemaat Israel yang ada di Gunung Sinai. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, gereja dikatakan sebagai kumpulan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk keluar dari dunia ini untuk menjadi miliknya, ya. Jadi dipanggil keluar oleh Allah untuk menjadi miliknya, menjadi umat kepunyaan Allah. Jadi kita hidup itu keluar, tidak tergantung pada dunia, tidak hidup menjadi hidup yang duniawi, tetapi hidup di dalam kepemilikan Allah. Nah, gereja juga merujuk pada gedung gereja, ya. Ada yang berkata, oh gereja itu gedung. Oh boleh. Tetapi gereja yang hakikatnya adalah, ini yang paling penting anak-anak harus tahu, gereja itu bukan hanya gedung, ya. Gereja itu melainkan kita orang-orang percaya, ya. Kita ini orang-orang percaya yang sepenuhnya dipanggil Allah melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita adalah gereja yang hidup. Nah, gereja yang gedung itu adalah gereja dalam bentuk bangunan. Ada gereja dalam bentuk organisasi. Tetapi yang terpenting adalah gereja itu adalah aku sendiri, orang percaya di dalam Kristus Yesus. Nah, Paulus juga menunjukkan kata jemaat, ya, untuk perkumpulan orang-orang percaya yang dijumpainya ketika di dalam perjalanan misinya. Makanya banyak Paulus menuliskan surat kepada jemaat, surat kepada jemaat, di mana posisi Paulus pada saat itu untuk memberikan surat itu. Nah, sebab itu gereja tidak dapat dibatasi oleh hanya bentuk bangunan saja, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Dan gereja juga tidak dapat dibatasi oleh komunitas saja, ya, perkumpulan saja. Enggak, tidak bisa dibatasi oleh itu. Sehingga gereja dari dulu sampai sekarang itu adalah sebuah
satu kesatuan milik Kristus. Karena kita adalah orang percaya. Jadi gereja itu terus menerus ada. Karena gereja adalah orang percaya kepada Kristus Yesus yang dipanggil keluar menjadi milik kepunyaan Allah. Nah, sehingga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan perlu tahu bahwa gereja juga memiliki peran yang sangat penting, ya, untuk apa? Melanjutkan pelayanan Kristus di dunia tentunya, ya, untuk melakukan perjalanan misi, ya. Pertama, peran dari gereja yang harus anak-anak ingat, yaitu gereja harus mendirikan hubungan yang memuliakan Tuhan. Ya, jadi gereja itu harus memiliki hubungan yang memuliakan Tuhan. Itu peran gereja. Dan gereja juga harus selalu aktif menyembah Tuhan kita. Jadi kita orang percaya, ya. Gereja itu adalah orang percaya kita sendiri yang hidup menyembah Tuhan, aktif selalu memuliakan Tuhan. Itu peran gereja yang utama. Yang kedua adalah gereja harus selalu aktif untuk bersaksi. Nah, bersaksi maksudnya adalah menyampaikan, memberitakan amanat agung, ya, memberitahukan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang ini. Di dalam Yesus Kristus adalah keselamatan. Oleh karena itu anak-anak yang dikasih oleh Tuhan selalu menjadi bagian dalam gereja yang berperan aktif. Nah, yang ketiga adalah gereja harus memiliki sikap terhadap dunia. Sikapnya ini yang bagaimana? Nah, Bapak baca ya, bahwa gereja harus juga memberitakan terhadap dunia kebenaran. Jadi gereja harus memberitakan kebenaran kepada dunia. Ini yang penting. Oleh karena itu supaya apa? Supaya kebenaran dan kabar baik itu tersebar di seluruh dunia. Oleh karena itu anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita sebagai orang percaya, ketika kita sebagai gerejanya Tuhan, marilah kita berperan penting di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, setidak-tidaknya anak-anak melakukan dan hidup secara benar, maka hidup kita menjadi saksi dan kemuliaan untuk Tuhan kita. Oke? Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu supaya Tuhan memberkati pelajaran kita hari ini. Mari kita semua tutup matanya dan ikuti Bapak berdoa ya. Oke. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami sangat bersyukur untuk semakin mengerti akan firman Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kami, dan semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami semakin mengerti dan semakin melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri pelajaran hari ini. Amin. Oke, pelajaran kita sampai hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas, selalu pakai masker jika keluar, dan selalu dengarkan dan ikuti nasihat orang tuanya. Oke, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tetap semangat belajar supaya Tuhan selalu tolong kita semua. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.